Halo, selamat pagi semuanya, AFJF Bandung, apa kabar semua? Ya, pengennya sih jawabnya baik gitu ya, tapi ya memang sih keadaan lagi begini, saya tahu nggak semuanya dalam kondisi baik, tapi saya pengen ngajak semuanya untuk satu, tetap semangat ya, walaupun keadaannya belum baik, ya tetap semangat karena this too shall pass ya. Jadi kita harus benar-benar fokus bahwa kita bisa lewatin ini bersama-sama gitu ya, asik. Dan selama bulan Juli kemarin juga kita udah banyak banget belajar tentang bagaimana kita juga mesti lead inside out gitu ya. Jadi sebetulnya betul kita harus beresin dulu nih yang ada di dalam diri kita gitu ya, supaya nanti kita bisa punya outcome yang bagus gitu. Dan kita juga banyak diingetin untuk fokusnya itu sama karakter Tuhan gitu ya. Ada kita banyak bahas tentang karakter-karakter Tuhan seperti Jehovah Nissi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom gitu ya, Jehovah Shammah gitu. Jadi ya udahlah kita pokoknya benar-benar harus bisa ingat terus, fokus terus sama karakter Tuhan, ingat bahwa terus diingetin, terus bahas terus itu, diingetin terus diri kita bahwa ya udah bener kita nggak boleh ragu, kita harus tetap punya faith in God gitu dan we can get through this gitu. Dan buat saya sih yang paling ngena banget waktu itu yang ada Jehovah Shalom gitu ya. Jadi gimana kita bener-bener menaklukkan yang namanya anxiety gitu ya, karena memang akhir-akhir ini kita nggak bisa lepas ya tentunya gitu sama si anxiety ini gitu. Tapi kita nggak boleh kalah sama anxiety ini, kita harus berserah sama Tuhan. Dan yang pasti di situ dikasih tahu tips and tricksnya gitu. Yang saya ingat adalah tell your friends gitu ya, tell your father gitu. Nah, saya percaya kita nggak bisa lewatin ini sendirian gitu. Kita harus bisa punya satu komunitas yang emang bisa support kita, bisa terus ngingetin kita, bisa terus kasih semangat. Ya macam begitu gitu, karena kalau sendirian susah kan, jadi berat gitu, kayak lonely banget gitu, kayak gue yang berat tuh cuma aku sendiri gitu ya, kayak aku yang paling susah, tapi ternyata enggak, ternyata di kiri kanan depan belakang tuh kita lagi sama-sama berjuang gitu. So it's gonna be beautiful, it's gonna be powerful ketika kita bisa sama-sama berjuang gitu ya. Nah oleh karena itu penting banget nih kita punya komunitas seperti itu. Nah makanya nih ya, seperti yang saya pakai hari ini itu adalah kaos care group. Kalau di bulan ini kita bakal banyak bahas tentang it's not a coincidence, dan saya mau bilang it's not a coincidence saya bisa tertanam di care group yang namanya Dunamis ini ya, nama care groupnya. Terus dan saya percaya saya bisa ada di sini, bisa memulai hari demi hari itu punya satu semangat yang baru terus, itu karena saya tertanam di care group. Nah pertanyaannya, sudahkah Anda tergabung di care group? Nah kalau belum, jangan ragu untuk mendaftarkan diri Anda. Mungkin caranya bisa akses hotline di layar Anda gitu ya. Terus bisa juga nanti cari tahu di Instagram account-nya AFJF Bandung ya, di @AFJFBDG. Di situ juga nanti bakal ada biasanya ada link tree nanti di sana. Anda bisa klik di sana, terus nanti bisa ada pilihannya untuk tentang care group gitu ya. Kenapa sih? Pokoknya aku banyak cerewet banget tentang kebersamaan gitu ya, tentang care group ini, karena betul-betul gitu aku benar-benar dikuatin banget gitu untuk bisa praise worship gitu. Kalau praise worship sendiri di rumah bisa, tapi kalau ngumpul walaupun via Zoom, aku benar-benar ngerasain hadirat Tuhan tuh bisa hadir gitu. Jadi sekarang memang jangan banyak bikin alasan, jangan banyak mengeluh terus bilangnya nggak bisa, soalnya nggak feel aja sih kalau misalnya kotak-kotak gitu. Ya jangan sampai kita kalah sama keadaan. Justru kita harus menggunakan dan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang ada, dan kita bisa pakai itu dengan secara luar biasa gitu. Jadi jangan fokus sama kekurangannya, tapi gimana kita juga mau contribute, gimana kita juga mau terlibat gitu ya, supaya nanti kita bisa punya komunitas yang kuat, dan kita sendiri pun bisa dikuatkan melalui komunitas ini. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk Anda semua yang sudah ikut kelas Discipleship Journey, Senin besok kita masih tetap ketemu ya di kelas Discipleship Journey jam 7 malam via Zoom. Dan saya juga encourage untuk bisa datang lebih awal, karena melalui datang lebih awal kita juga nanti bisa ketemu dengan teman-teman di sana gitu ya, dengan pastoral team nanti di sana. Jangan ragu untuk misalnya memulai conversation gitu ya, karena this is the new normal ya. Jadi nggak ada alasan ya nggak bisa ketemu orang sih. Nah ini lewat kelas Discipleship Journey ini, dan dengan datang lebih awal, justru kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain gitu ya. Terus kita juga bisa ngajak ngobrol pastoral gitu, boleh banget gitu kan, apa kabar pastor gitu, terus ini saya gini apa gini, pokoknya dimanfaatkan waktunya dengan baik ya. Jadi makanya datang lebih awal gitu. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa kita ada di minggu yang pertama di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus ini karena udah awal bulan, berarti kita akan ada
perjamuan kudus ya. Nah, perjamuan kudus makanya berarti kita harus prepare nih. Ada apa aja ya? Roti anggur gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada roti, boleh diganti sama biskuit gitu ya. Kalau nggak ada wine, boleh diganti sama jus gitu. Jadi don't make it difficult gitu ya. Tapi pakai aja apa yang ada. It's just symbolic gitu ya. Ini cuma simbolik aja. Tapi kita bisa yakin dan percaya melalui perjamuan kudus ini juga kita dapat kekuatan yang baru gitu ya. So make sure ya, karena perjamuan kudus tolong disiapin dulu semuanya supaya nanti pas lagi ibadah nggak tiba-tiba kita harus lari-lari gitu ya, oh ini belum disiapin lupa gitu ya. Jadi semuanya bisa di well prepared dulu di depan kita gitu yang mudah dijangkau gitu. Oke, dan oh ya, gereja IFGF Bandung ini juga punya satu wadah untuk ladies ya, untuk perempuan-perempuan di sini gitu. Dan biasanya kita sudah ada biasanya tuh dilakukannya setiap hari Kamis jam 8 malam via Zoom gitu. Dan kemarin ini baru aja kita kumpul di acara Love ini. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di hari Kamis 12 Agustus jam 8 malam via Zoom gitu ya. Kemarin ini kita bagus banget ya, kita bahas banyak tentang Shamanite woman gitu. Ternyata itu woman yang gak even disebutkan siapa namanya gitu, tapi benar-benar karena iman yang luar biasa dan dia memberikan banyak ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya dia gitu, dan tetap setia gitu dalam Tuhan gitu. Dia miraculous thing happen. So ya, aku rasa ini adalah saatnya kita benar-benar menggunakan segala sesuatu yang ada yang udah kita tahu gitu, dan ya pakai aja itu gitu. Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, ya kita mulai bangun iman kita lagi sama Tuhan gitu, karena saya percaya gitu miraculous thing still happening gitu ya. So semangat ladies ya, perempuan-perempuan gitu ya, karena kita tuh perlu wadah untuk kita bisa sharing, menguatkan gitu ya. Dan tentunya nggak cuma itu gitu, kita juga bisa banyak belajar, karena nanti di hari Kamis 12 Agustus nanti kita bakal belajar tentang Mentoring 101 bersama speaker yang langsung dari Philippines, yaitu Donatan. Beliau adalah professional counselor, editor, writer, and pastoral trainer. So we still benar-benar kita punya ambil waktu, terus udah gitu jangan lupa dicatat juga, ring your alarm gitu ya, mark your calendar, pokoknya jangan sampai miss this moment gitu ya ladies. Kita bakal ketemu di 12 Agustus nanti hari Kamis 2 minggu lagi. Mark your calendar and we're gonna learn a lot from Donatan. Dan saya juga mau mengingatkan nih untuk parents ya yang ingin mendedikasikan anak-anak Anda bisa mendaftarkan anak-anak Anda di, mungkin bisa melalui Instagram ya di @ifjfbdg, atau mungkin dari hotline yang tertera di layar juga bisa gitu ya. Pendaftarannya nanti dibuka hingga 9 Agustus dan dedicationnya itu sendiri akan dilaksanakannya 22 Agustus secara online gitu. Oke, jangan lupa deh untuk kita bisa, mumpung nih kan ibadahnya belum dimulai nih ya, jadi jangan lupa langsung subscribe, terus udah gitu boleh ring bell juga gitu ya, supaya nanti kalau ada updatean terbaru Anda bisa mendapatkan notifikasinya gitu. Dan untuk Anda yang sudah tergabung di IFGF Conference nih, yang sudah ditunggu-tunggu gitu ya, karena kapan ini mulainya? Nah ini minggu ini nih, hari Jumat dan Sabtu 6 dan 7 Agustus. So it's gonna be a whole day conference. Jadi Anda prepare yourself. Terus udah gitu mungkin boleh dicek juga emailnya, karena biasanya schedule-nya udah bisa dikirim lewat email Anda masing-masing gitu ya. Dan persiapkan diri Anda tentunya supaya kita bisa mengikuti conference ini dengan baik gitu. Dan sebentar lagi kita nggak akan memulai ibadah pada hari Minggu ini. Siapkan diri Anda, pastikan handphone Anda juga tersilent gitu ya, jadi jangan sampai mengganggu ibadah Anda, dan juga siapkan catatan Anda supaya kita bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan baik. Happy Sunday, selamat mengikuti ibadah. God bless you.
Good morning church. Kita ketemu lagi di bulan yang baru dengan tema yang baru, It's Not a Coincidence. Dan saya percaya sekali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancang dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya berdoa supaya kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dimanapun saudara berada, baik di Bandung, baik di Batam, dan semua di kota-kota lain. Saya menyambut saudara semua untuk mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk hari ini kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari Ratapan 3 ayat ke-37 ke-38. Jika Tuhan tidak menghendaki sesuatu, pasti manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu. Baik dan jahat dijalankan hanya atas perintah Tuhan. Jadi segala sesuatu atas kehendaknya dan atas izin dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa dimanapun saudara berada. Bapa, kami berdoa saat ini, kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami masuk ke pintu gerbangnya Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus memenuhi tempat kami, hadirat Allah memenuhi tempat kami dimanapun kami berada. Biar sungguh hari ini kami memuji memuliakan Tuhan dan hadirat Allah turun dan Allah akan berbicara kepada kami semua. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua orang yang percaya bilang amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. I want to read to you from John 4:23-24 yang mengatakan, Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers that the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. So let's worship Him. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pagi hari ini, let's worship. Let's give Him our best. Dan puji Dia. Let's give Him our all. Lord. To
dengan segenap hati kami ya Bapa, untuk memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang Engkau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Thank you Lord. Yes Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang layak untuk ditinggikan. Kami datang Tuhan masuk membawa penyembahan kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran kami hadir. Pagi hari ini Tuhan, kami angkat kehidupan kami ya Bapa. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Bapa. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. We need You more than ever. There is none like You Jesus. There is none like You. No one else can touch my heart like You do.
jadi ini doa kita yuk. Tiada seperti-Mu yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Good morning Steph, good morning Glo, and good morning Church. Senang sekali pagi ini kita bisa menyapa Anda semua di bulan yang baru dan juga dengan tema gereja yang baru, It's Not a Coincidence. And this is our cutting edge news for this week. Seringkali ketika kita sedang merenungkan perjalanan kita bersama Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi hanya karena sebuah kebetulan. Begitu pula dengan hal-hal berat yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat dipakai Tuhan untuk memberkati teman-teman di dalam care group. Care group juga membantu saya untuk menjaga hati dari kekhawatiran atau kegelisahan, terutama di season-season seperti ini. Yuk kita join care group. Berikut ada nomor hotline yang bisa Anda hubungi. Nah, siapa di antara Anda yang sedang mengikuti Discipleship Journey di batch ini? Steph sedang ikutan kan? Nah, bener banget, saya juga lagi ikutan di batch ini. Dan di kelas ini saya belajar banyak sekali pengetahuan baru tentang kebenaran Tuhan yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Jadi jangan lupa, kelas Discipleship Journey diadakan setiap hari Senin jam 7 malam via Zoom. Jangan datang terlambat, kalau bisa datang lebih early, jadi bisa fellowship dulu. And this one is for me, for Steph, and for all the ladies out there. Love Community kali ini akan membahas tentang Mentoring 101 with speaker Donatan yang merupakan seorang professional counselor, writer, editor, dan pastoral trainer from Philippines. Love Community akan diadakan tanggal 12 Agustus jam 8 malam masih via Zoom. Untuk mendapatkan linknya, Anda dapat menghubungi Instagram kami dan jangan lupa untuk ngajakin ladies-ladies lainnya. Because empowered women empowered one another. Jangan lupa untuk follow Instagram account gereja kami @afgfbdg dan terutama untuk parents nih. Karena Child Dedication akan segera diadakan lagi tanggal 22 Agustus. Tetapi pendaftaran hanya dibuka hingga 9 Agustus. Maka dari itu jangan sampai terlambat untuk mendaftarkan keluarga Anda. Cutting Edge Magazine bukan hanya sekedar majalah biasa, tetapi ini adalah tempatnya di mana pastoral memberikan ide-ide dan insight-insight yang kreatif dan fresh. Yes, Cutting Edge Magazine terbaru bulan Agustus sudah bisa Anda baca di aplikasi kami IFGF Bandung ataupun Anda dapat mengaksesnya lewat website kami www.ifgfbandung.org. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Mari kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan memanfaatkan program City Care. Kami akan selalu memastikan bahwa bantuan Anda akan disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Thank you for your kindness and support for the city.
menjaga imun tubuh kita dengan tetap berpikiran positif, makan makanan yang sehat, dan rutin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat dan semangat. Karena pasti waktu yang kita habiskan untuk hanya sekedar duduk dan melihat layar laptop kita bertambah banyak banget kan? Nah, gimana kalau minggu ini kita berkomitmen untuk melakukan stretching ringan at least 5 menit setiap kita bangun tidur? So good. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mau ingetin para jemaat untuk menyiapkan roti dan anggur karena akan ada perjamuan kudus. That's all for Cutting Edge News for this week, and happy Sunday, and God bless you. Selamat pagi Jemaat FJF Bandung. Perkenalkan, my name is Ute, dan pagi hari ini kita mau berbincang-bincang lagi mendapatkan insight dari salah satu amazing leader, a care group leader, seorang volunteer juga mengajar sebagai guru sekolah minggu, juga a great mom of two, mama dari Timi dan Kayla, juga istri dari Komai Kusika, yaitu Cinina Kusika. Halo Ci, selamat pagi. Hai Ute, pagi. Kita nggak lama-lama, kita langsung aja kali ya Ci, ya. Boleh nggak share tentang pengalaman keluarga Cici yang Cici mau bagikan kepada Jemaat FJF Bandung pagi hari ini? Jadi aku mau cerita nih Teh, di akhir tahun kemarin di bulan November kami sekeluarga tuh terkena COVID. Jadi awalnya Ko Michael itu ngerasain kalau badan dia kurang sehat. Tapi yang mencurigakan adalah indera penciuman dia tuh berkurang. Jadi kan dia mau ngelakuin tes swab ya keesokan harinya. Nah aku inget banget sehari sebelum dia ngelakuin tes swab itu, hari Minggu, firman Tuhan dari Kosem tentang double peace. Peace. The Lord of peace himself give you his peace at all times. Jadi damai sejahtera dan sukacita itu yang melampaui segala akal Tuhan berikan sama kita dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan baik, apalagi dalam keadaan susah dan dalam ngadepin badai. Di situ aku takut dan aku langsung tegang. Aduh Tuhan, aku berdoa Tuhan kalau bisa hasil tes swab besok tuh negatif. Aku tuh nangis dan di situ aku berdoa. Keesokan harinya Ko Michael tes swab kan. Harapan aku ya Teh, kalau dia waktu dia telepon dia kasih tahu, "Nak, puji Tuhan hasilnya negatif," gitu kan. Tapi waktu dia telepon yang dia bilang tuh, "Nak, jangan sedih ya. Tuhan Yesus baik walaupun hasilnya positif." Di situ aku takut, aku langsung nangis sama Tuhan dan aku bilang, "Aduh Tuhan, gimana ya? Hasilnya positif, gimana dengan aku, gimana dengan anak-anak?" Tapi waktu itu Ko Michael juga bilang, "Nak, kalau kita tawar hati di masa kesesakan, kecil kekuatan kita, Nak." Lalu keesokan harinya, aku dan anak-anak dites swab juga. Hasilnya aku juga positif, sedangkan anak-anak negatif di situ. Dan di situ lebih bingung lagi ya, kita berdua positif sedangkan anak-anak negatif. Kita nggak berani juga langsung ungsiin anak-anak, nitipin ke keluarga karena mereka takut jadi carrier juga gitu. Jadi saat itu selama beberapa hari Timi itu harus mengasuh Kayla, Timi harus ngurus Kayla, Timi harus nyiapin makanan dan harus nemenin Kayla dari pagi sampai malam. Wow, thank you banget Ci for sharing pengalaman keluarga Cici. Dan tadi ada share tentang ini juga harus bisa waktu yang cukup lama ya, 1,5 bulan. Berarti proses ketika keluarga Cici juga berhadapan dengan penyakit ini juga cukup lama gitu. How do you guys overcome? Boleh nggak mungkin Cici cerita, share gimana bisa overcome itu? Yang kita bisa lakuin adalah kita bisa nentuin respon kita. Kita nggak bisa ngubah keadaan kita. Kita nggak bisa ngontrol situasi saat itu, tapi kita bisa nentuin respon. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa nyembah Tuhan, walaupun dalam keadaan tepar. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Kita juga ngerasain kalau seluruh keluarga kita support dan dukung kita. Pastor Sam dan Cina, rekan-rekan sepelayanan, care group kita cover, semua kasih dukungan doa. Banyak banget yang ngirim makanan. Itu tuh benar-benar jadi kekuatan buat kita. Kita ngerasain banget kuasa doa itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, thank you, that's powerful. Cici tadi mention bahwa untuk overcome itu memang sebenarnya rumusnya itu adalah tetap
memuji Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, share tentang kebaikan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan dan mengucap syukur ya, and yakin berdoa dengan percaya. That's really powerful. Mungkin Cici ada any word of encouragement lagi nggak untuk jemaat? Buat teman-teman semua yang sedang mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, kita memang di dunia ini banyak serangan banget yang bisa menyerang kita, dan itu semua real. Kuasa gelap tuh selalu berusaha buat mengambil sukacita kita, berusaha mengambil damai sejahtera kita, dan berusaha jauhin kita dari Tuhan. Tapi saat kita ngalaminnya, yuk kita datang sama Tuhan, kita lari sama Tuhan, kita berdoa bersahati dengan keluarga kita, dengan care group kita. Dan saat kita bersahati itu, kita bisa melewati itu dan menjadi pemenangnya. Kita punya Allah yang hebat. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Dia Jehovah Nisi, Allah yang kasih kemenangan itu buat kita. Dia Jehovah Shammah, God is always there for us. Yes, amin. Terima kasih banyak. Jadi diingetin kalau kita semua adalah anak-anak pemenang. Tuhan udah kasih kemenangan untuk kita. Jadi jemaat FJF Bandung pagi hari ini kita mau sama-sama encourage juga lagi. Semangat, we pray ada proteksi Tuhan yang mengcover Anda sekeluarga semuanya dalam pekerjaan Anda, dalam studi Anda, dalam kehidupan Anda. Dan kami berdoa biar Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang terus melindungi, Tuhan yang terus memberikan kekuatan di hari-hari ini. So thank you sekali lagi untuk Cinina udah share tentang pengalaman kehidupannya. And church, have a blessed rest of the service and God bless you. Church, saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa, untuk sama-sama kita memberikan doa-doa syafaat kita kepada banyak orang yang memasukkan pokok doa, baik lewat Linktree, baik lewat nomor hotline, lewat nomor-nomor hotline yang ada di sini, juga lewat link yang ada di Linktree di Instagram. Saudara semua bisa memasukkan pokok-pokok doa supaya kami semua bisa mendoakan saudara di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini. Saya percaya bahwa Allah bekerja and prayer works. Doa-doa kita itu betul-betul bermanfaat. Amin. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang masuk. Bapak, kami berdoa untuk kondisi Bandung dan Indonesia. Kami minta pertolongan Tuhan turun. Kami minta ada tangan pengasihan turun, penjagaan Tuhan selama PPKM. Kami berdoa biar sungguh Allah bertahta. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi mungkin tidak baik, tetapi kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta penjagaan Tuhan ada di sana. Lindungi kami masing-masing orang-orang percaya di tempat ini supaya kami semua dalam perlindungannya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan kesembuhan, pemulihan dari COVID-19, mereka yang ada di ICU, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang sedang ada di ruangan-ruangan, kayak kami berdoa mereka yang ada di rumah-rumah, kayak berdoa biar sungguh healing flows in Jesus name. Mereka juga ada yang minta berdoa untuk anxiety, mereka yang sedang dalam kondisi stres, mau berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan turun, healing flows in Jesus name. Berdoa untuk kekuatan bagi keluarga yang mendampingi yang sakit, baik mereka yang sedang ada di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah, orang-orang yang mendampingi keluarga besar yang sekarang sedang berdoa. Hamba berdoa biar Tuhan sungguh memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, kasih mereka kekuatan yang ekstra sehingga segala sesuatu yang mereka sedang kerjakan, Tuhan kasih mereka kesehatan, Tuhan kasih mereka tubuh yang prima, tubuh yang fit, supaya mereka betul-betul bisa menjalankan semua ini dengan baik. Hamba berdoa untuk penghiburan dan tuntunan Roh Kudus bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang kehilangan sanak saudara mereka, family mereka. Hamba berdoa biar sungguh Roh Kudus ada di sana. Kami tahu penghiburan akan datang daripada Roh Tuhan, dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja untuk pekerjaannya dan usaha selama PPKM. Kami berdoa biar sungguh Tuhan ikut campur untuk semua pergumulan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk mereka yang minta kesehatan dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami minta kesehatan yang ekstra. Kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta lewat segala sesuatu yang kami makan, makanan, vitamin, kami minta biar sungguh Tuhan
turut bekerja. Kami minta perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu ada begitu banyak doa-doa yang dijawab, begitu banyak orang-orang yang disembuhkan. Karena itu kami tahu doa-doa kami didengar Tuhan. Dan kami minta di dalam nama Yesus doa-doa ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab in Jesus name. Amin. Hello Church, happy Sunday. Welcome to the house. Hari ini kita masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan kita mempunyai tema di bulan ini, It's not a coincidence, atau semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Karena Tuhan punya rencana. Dan hidup kita diundang untuk selaras masuk di dalam rencananya Dia. Dan saya berdoa bahkan di musim yang sedang tidak baik ini, buat banyak orang di dunia, kita tetap berjalan di dalam rencana Dia yang agung dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ini merupakan minggu yang pertama dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Kalau Anda sudah siap, kita bisa berdoa dan kemudian kita bisa sama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus merupakan sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperingati kematian dan kebangkitannya dan turut serta di dalam kemenangannya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami hidup hari ini, kami bisa bernafas, kami bisa bergerak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa saat ini biar kuasa kebangkitan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan semua yang sakit menjadi sembuh, semua yang berbeban berat juga mengalami kelegaan dari Tuhan. Kami juga mau lepaskan damai sejahtera untuk orang-orang yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka atau kerabat mereka. Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan dan damai sejahtera. Kami terima tubuh-Mu ini dan kami terima juga persekutuan dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kemudian Yesus mengambil cawan berisi anggur dan Dia berkata bahwa inilah darah-Ku yang tercurah bagi kamu. Dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba sendiri. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur bahwa kami adalah orang-orang yang tahu bahkan setelah kematian pun di situ ada kemenangan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa darah-Mu menyatu dengan kami, menjadi bagian dari kehidupan kami, dan Engkau adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Kami terima persekutuan dengan Engkau, kami terima ikatan perjanjian yang Engkau sendiri telah lakukan dalam kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau mulia dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima pertolongan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara, minggu ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan sahabat dekat dari saya dan keluarga dan juga dari gereja kita. Beliau memberikan begitu banyak advice yang sangat penting dalam perjalanan hidup saya pribadi dan juga dalam pelayanan kita semuanya. Dan merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan hari ini saya bisa memperkenalkan Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita di minggu ini. So get ready with your pen and paper. Kita bisa mencatat dan terlebih lagi kita akan melakukan firman Tuhan. Let us enjoy the word of God from Pastor Jeffrey Rahmat. God bless us all. Salam damai sejahtera untuk kalian semua yang berada di IFJF Bandung. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, jasmani maupun rohani. Kita masih berusaha keluar dari musim pandemi ini dan tentunya diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk kalian semua jemaat IFJF Bandung untuk ikut mengurangi penyebaran virus corona ini dengan menjaga protokol kesehatan dan memberi diri divaksin, khususnya yang belum melakukan vaksinasi. Terima kasih saya kepada sahabat saya Pastor Sam dan Naf Hartanto serta seluruh jajaran tim pengembalaan yang ada di IFJF Bandung untuk undangan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di online service kalian minggu ini. Sungguh merupakan sebuah kehormatan untuk dapat berbagi dengan kalian semua. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami alami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang diterima oleh mereka yang mendengarkan, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubahkan hati dan pikiran, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Aku berdoa agar Roh Kudus menolong, menginsiafkan, menghibur, dan memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Ada satu kejadian di awal-awal saya belajar melayani Tuhan yang tidak pernah saya bisa lupa sampai hari ini. Suatu hari Minggu sore saya diminta melayani di sebuah gereja yang jemaatnya terdiri dari anak-anak muda semua di daerah Bandengan Utara di Jakarta. Setelah selesai kebaktian, saya ditemani oleh seorang pekerja gereja untuk mencari taksi. Pada saat itu jalanan sangat ramai. Dan sudah mulai malam juga. Sebenarnya banyak taksi yang lewat, tetapi tidak ada taksi yang kosong. Setelah cukup lama menunggu, dari kejauhan saya melihat sebuah sepeda motor yang mulai mendekati kami dan dengan sangat perlahan. Karena pengendaranya tidak memakai helm, jadi saya bisa melihat dengan jelas muka seorang laki-laki muda yang tidak bersahabat. Tentu saya berhati-hati, karena saya tidak tahu apa yang dia mau. Dan mata anak muda ini tertuju pada tas kecil yang saya bawa sebagai tempat Alkitab. Setelah melewati kita sekitar 1 dan 2 meter, kemudian dia berhenti. Dan kemudian mulai mundur dan berhenti tepat di depan kita. Kemudian dengan suara yang sangat keras dia bertanya, "Itu Alkitab ya isinya?" Saya terus terang kaget dan tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Maka dengan segera saya keluarkan Alkitab saya sambil berkata, "Iya, ini Alkitab. Mau apa kamu?" saya bilang. Kemudian dia katakan, "Saya tidak percaya sama isinya." Nah, saya belum sempat menjawab karena saya kaget. Kemudian dia sudah kembali katakan, "Saya tidak mendapatinya sebagai sebuah kebenaran. Dan sebenarnya saya sedang berencana untuk bunuh diri." Saya tambah kaget mendengar perkataan dia. Terus terang pada saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Juga karena kita berada di pinggir jalan raya yang sedang ramai. Yang muncul di pikiran saya cuma ini, doakan dia. Dan itu juga yang kemudian saya tawarkan. Tetapi anak muda ini diam saja. Saya pikir dia tidak mendengar perkataan saya. Jadi saya ulangi lagi dan saya katakan, "Saya ingin berdoa buat kamu kalau kamu mau." Kemudian dia merespon seperti ini. "Kalau situ mau, saya mau juga." Karena dia panggil saya situ, saya kemudian tanya dong, "Namamu siapa?" Supaya saya dapat menyebut namanya di dalam doa saya. Kemudian dia menjawab, "Nama saya Jeffrey." Nah, terus terang saya kaget bukan main. Apalagi pekerja gereja yang menemani saya. Dia kaget setengah mati. Sedangkan anak muda ini belum tahu mengapa kita berdua kaget. Segera saya memperkenalkan diri saya. Oh, nama saya Jeffrey juga. Sekarang giliran dia yang kaget. Pada waktu itu saya mengerti bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Dan saya katakan kepada dia, "Jangan kamu sangka bahwa pertemuan kita ini merupakan suatu kebetulan." Saya jelaskan bahwa saya seorang hamba Tuhan yang baru saja selesai menyampaikan firman Tuhan di gereja yang ada di seberang jalan. Dan dari sejak 20 menit yang lalu, saya menunggu taksi, tetapi tidak ada taksi kosong yang lewat. Terus kamu lewat di depan saya. Berhenti dan kembali lagi untuk menyapa saya, dan nama kita sama. Kamu pikir semuanya ini kebetulan? Menurut saya, ada tangan Tuhan di balik semuanya ini. Karena Tuhan ingin menjawab pertanyaan kamu. Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Supaya kamu menjadi percaya. Singkat cerita, di pinggir jalan raya itu, saya, Jeffrey Rahmat, berdoa untuk Jeffrey, anak muda yang mau bunuh diri. Begitu saya naikkan doa, saya langsung merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Air matanya menetesi tangan saya yang saya letakkan di dadanya.
Setelah selesai berdoa, dia segera meninggalkan kita dengan perubahan yang ada di wajahnya. And guess what? Tidak sampai 5 menit kemudian muncul taksi kosong untuk membawa saya pulang. Ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah bertemu atau mendengar kabar dari Jeffrey. Namun kejadian ini mengajarkan saya bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita mengerti. Kelihatannya seperti sebuah kebetulan, tetapi ada tangan Tuhan yang bekerja di balik layar, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini saya diminta berbicara mengenai there is no coincidence with God. Tidak ada kebetulan bersama Tuhan. Satu tema yang menarik, dan saya berdoa agar apa yang saya sampaikan ini dapat menolong kalian semua dalam membangun iman yang kuat. Kita bilang sesuatu sebagai kebetulan karena ada 2 atau lebih kejadian menyolok yang secara tidak sengaja terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, tadi saya makan di warteg di depan gereja. Kebetulan ada Pastor Sam lagi makan juga di sana. Dibayarin deh jadinya. Nah, saya katakan kebetulan karena memang saya tidak mengetahui bahwa Pastor Sam sedang makan di warung itu juga sebelumnya. Atau saya kebetulan diminta mama temanin dia ke gerejanya karena supirnya sakit. Sudah bete aja tadinya karena tidak bisa ke gereja sendiri. Pas sampai di gereja mama, kebetulan yang khotbah Pastor Sam. Happy deh jadinya. Nah, kita bilang kebetulan karena kita pikir kejadian itu tidak disengaja, tidak direncanakan. Sebagai manusia, pengetahuan kita sangat terbatas. Dan kita hanya dapat melihat serta mengerti sesuatu berdasarkan informasi yang kita punya pada saat itu. Dan kita berada dalam batas ruang dan waktu. Sedangkan bagi Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha Tahu. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan bisa melihat akhir dari sebuah awal, dan Tuhan juga bisa melihat dari akhir bagaimana awal segala sesuatu. Tuhan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bukan Tuhan yang suka iseng, melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. God wastes nothing. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja dengan cara yang tidak kita duga. Bahkan yang berdosa sekalipun bisa Tuhan pakai untuk menjalankan rencananya. Dan Tuhan tidak perlu minta izin kita untuk melakukannya. Tuhan itu maha kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas. Tuhan tidak pernah kaget dengan satu kejadian. Tuhan tidak pernah bilang begini, wah bisa begitu ya, baru tahu. Tuhan tidak pernah bisa bilang seperti itu. Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang kelima katakan seperti ini. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ESV katakan, Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Bisa jadi kita melihat sesuatu kejadian sebagai sebuah kebetulan, atau melihatnya sebagai sebuah tragedi bahkan. Tetapi tidaklah demikian jika dilihat dari sudut pandang Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini masalahnya. Karena keterbatasan kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Dan seringkali kita terlambat. Kita baru bisa mengerti belakangan. Teman baik saya, Paul Scanlon, mengatakan, we can only understand destiny backward. Seperti ketika nonton sebuah film. Ada plot cerita yang dibuat sedemikian rupa sehingga baru pada akhir cerita kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi di awal film.
Baru semuanya menjadi masuk akal kita. Oh, ternyata begitu toh ceritanya. Oh, ternyata itu toh yang dimaksud. Seperti apa yang terjadi pada Yusuf. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke Mesir. Dan gara-gara istri Potifar, Yusuf masuk ke dalam penjara. Sampai akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Namun perhatikan apa yang dikatakan Yusuf pada saat dia menyatakan siapa dirinya kepada semua saudara-saudaranya ketika dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Padahal pada waktu itu semua kakak-kakaknya ketakutan kalau Yusuf mau membalas dendam atas perbuatan mereka yang dulu. Mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara kehidupanmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. 3 kali Yusuf mengatakan Allah lah yang menyuruh aku ke Mesir. Jangan kalian menyesal telah menjual aku ke Mesir. Karena sebenarnya semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya Tuhan mempersiapkan Yusuf ke Mesir supaya semua keluarganya dapat terselamatkan di musim kelaparan. Nabi Yesaya mengatakan seperti ini dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, mari kita lihat suatu kejadian lain lagi di Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-4. Nah, karena waktu, saya coba bagikan kepada kalian latar belakang ceritanya saja. Peristiwa ini terjadi di kota Sikar, di daerah Samaria, dan di sana ada sumur Yakub. Ada seorang wanita Samaria yang datang untuk menimba air jam 12 siang pada saat matahari sedang panas-panasnya. Mengapa dia lakukan itu? Padahal orang biasanya menimba air di pagi hari atau sore hari supaya tidak kepanasan. Menurut saya, karena dia malas bertemu dengan orang banyak. Karena wanita ini bukan seperti wanita biasanya. Wanita ini hidup di dalam dosa. Di zaman seperti itu, dia sudah menikah 5 kali dan yang sekarang bersama dengan dia bukanlah suaminya. Berarti dia tinggal bersama tanpa menikah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi atau apa jadinya kalau wanita ini datang menimba air pada saat banyak orang sedang menimba air di sana. Pasti dia jadi bahan omongan dan cibiran banyak orang. Nah, pada saat yang bersamaan kebetulan ada Yesus lagi sendirian duduk di pinggir sumur. Yesus ini sedang beristirahat di sana. Dia merasa letih karena sedang menempuh perjalanan dari Yudea kembali ke Galilea. Kita yang membaca cerita ini tahu siapa Yesus. Tetapi wanita Samaria ini tidak tahu sama sekali siapa laki-laki yang sedang duduk di pinggir sumur itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa pria itu orang Yahudi. Karena biasanya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, maka wanita ini tetap memutuskan untuk menimba air. Mungkin karena dia pikir Yesus toh tidak bakalan menggubris dia. Namun di luar dugaan wanita ini, Yesus menyapa dia dan berkata, berilah aku minum. Agak aneh juga menurut saya sebenarnya, sebab Yesus kan punya banyak murid-murid. Seharusnya dia bisa minta tolong murid-muridnya untuk memberi minum. Tetapi Yesus malah menyuruh semua murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Mengapa dia menyuruh mereka semua pergi dan bukan sebagian saja? Kan
Sebagian lain bisa menemani Yesus kalau dia hanya mengirim sebagian ke kota untuk membeli makan. Atau bisa jadi kalau ada banyak orang Yahudi ngumpul di sumur itu, wanita ini malah membatalkan niatnya untuk menimba air. Atau bisa juga murid-muridnya akan ribut duluan ketika Yesus menyapa wanita ini. Nah, selanjutnya yang menarik dari cerita ini adalah dalam percakapannya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai ke-26 katakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Biasanya orang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi di hadapan wanita Samaria ini, Yesus mewahyukan siapa dirinya sesungguhnya. Bayangkan dari semua orang yang bisa Yesus pilih untuk memperkenalkan identitas dirinya, bahwa dialah Mesias, Yesus memperkenalkan dirinya kepada wanita Samaria ini, yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, dan yang mungkin dianggap paling berdosa oleh orang-orang sekotanya sendiri. Seolah-olah Yesus membuat suatu statement bahwa dia datang untuk menyelamatkan yang terhina dan yang berdosa. Dan setelah Yesus selesai mewahyukan dirinya, datanglah murid-muridnya kembali ke sumur itu dan mendapati Yesus sedang berbicara dengan seorang wanita Samaria. Mereka semua diam, meskipun dalam hati mereka bertanya-tanya apa yang sedang Yesus bicarakan dengan wanita Samaria ini. Wanita ini kemudian meninggalkan tempayannya. Padahal dia datang ke sana untuk menimba air. Dia kemudian pergi ke kota dan menyaksikan kepada banyak orang pertemuannya dengan Yesus. Bahwa ada orang yang mengatakan semua yang sudah dia perbuat. Bayangkan, dari seorang wanita yang tidak suka bertemu dengan orang banyak, malu karena apa yang dia sudah perbuat, sekarang wanita ini berubah menjadi berani bertemu dengan banyak orang. Mendengar kesaksian wanita ini, banyak orang Samaria datang kepada Yesus dan menjadi percaya. Bahkan mereka meminta Yesus tinggal di Samaria selama 2 hari. Kalau kita baca pakai kacamata manusia, kita akan menemukan banyak kebetulan dalam cerita ini. Tetapi cerita ini dimulai dengan pernyataan ini. Yohanes 4 ayat yang ketiga dan keempat. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Secara geografis, Samaria ini terletak di tengah-tengah Yudea dan Galilea. Tetapi orang-orang Yahudi biasanya memilih rute jalan yang lebih panjang, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Mereka sengaja menghindar daerah Samaria karena mereka memandang rendah orang Samaria dan tidak mau menjadi tercemar. Jadi pilihan Yesus untuk lewat Samaria hari itu merupakan pilihan yang sangat tidak populer. Perhatikan ada kata harus di sini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan Yesus lewat Samaria? Memang tidak ditulis siapa yang menyuruhnya, tetapi ini yang saya tahu. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 23 dan 24 katakan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation dikatakan, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Tuhan mengarahkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia senang dengan setiap hal-hal kecil dari kehidupan mereka. Ingat, ketika Yesus dibaptis, Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang ketiga bahwa langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan ada suara dari langit yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena Yesus berkenan di hadapan Allah, kita tahu sekarang siapa yang mengarahkan langkah-langkah Yesus pagi hari itu. Menurut saya, ini yang terjadi. Pagi hari itu Yesus tergerak hatinya. Dia merasa bahwa dia harus melewati daerah Samaria, bukan mengambil rute yang biasa dipakai oleh orang Yahudi dalam perjalanan kembali ke Galilea. Dan Yesus memilih untuk mengikuti tuntunan hatinya.
Sebab bisa saja Yesus memilih jalan yang lain, menghindari Samaria. Tetapi Yesus memilih untuk mengikuti gerakan Roh Kudus dalam hatinya. Kalau kita bergaul, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita pun juga dapat merasakan tuntunan yang sama. Dan kalau kita memilih untuk taat, maka kita akan bertemu kejadian-kejadian yang kelihatannya seperti sebuah kebetulan, tetapi sebenarnya bukanlah suatu kebetulan. Karena ada Tuhan yang bekerja di balik layar, memberikan tuntunan melalui Roh Kudus. Pagi hari tadi, sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya tiba-tiba teringat kepada teman saya yang tinggal di Amerika. Dan sudah lama kita tidak berkomunikasi. Saya langsung kirim WhatsApp ke dia dan menanyakan bagaimana kabarnya. Dia membalas dan berkata, kebetulan nih, ada suatu hal yang sudah 2 minggu ini mengganjal di hati saya dan saya mau mendiskusikannya dengan kamu. Singkat cerita, kita kemudian bicara melalui telepon selama hampir 1 jam. Dan dia berterima kasih kepada saya. Dan dia katakan bahwa dia mendapatkan jawaban dari doanya selama ini melalui apa yang saya baru katakan kepada dia. Pertanyaannya, benarkah ini semuanya suatu kebetulan? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa tiba-tiba pagi itu dari semua teman yang saya punya di seluruh dunia, dia yang muncul di pikiran saya? Siapa yang meletakkan pemikiran itu di kepala saya? Dari cerita teman ini, saya mengerti bahwa sudah 2 minggu ini dia menggedor pintu surga, memohon Tuhan untuk memberikan jawaban atas persoalannya yang berat. Nah, menurut saya, karena doa-doa yang dia naikkan itu, surga kemudian turun tangan dan memberi jawabannya lewat Jakarta. Saya tidak tahu siapa yang menggedor surga sehingga pada minggu sore itu Jeffrey yang kecewa dan mau bunuh diri bertemu dengan saya yang sedang menunggu taksi yang tidak datang-datang selama 20 menit. Bisa jadi ada doa yang dinaikkan oleh orang tuanya, atau doa yang dinaikkan oleh teman-temannya sendiri, atau doa yang dia sendiri naikkan kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang kedua ada kisah tentang perkawinan yang di Kana, di mana Maria, ibu Yesus hadir. Dan yang punya pesta kehabisan anggur. Kebetulan Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta tersebut. Kemudian Maria mendatangi Yesus memohon untuk Yesus berbuat sesuatu. Dan berdasarkan permintaan Maria tersebut, Yesus turun tangan, membuat mujizat yang pertama, mengubah air cucian menjadi anggur yang terbaik. Yohanes 2 ayat yang ke-6 sampai 10 katakan seperti ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang menarik dari cerita ini adalah bahwa yang punya pesta pernikahan sama sekali tidak sadar apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah kekurangan anggur. Tetapi karena ada yang bersyafaat buat mereka. Karena Maria membuat permohonan kepada Yesus, maka Yesus melakukan sebuah mujizat. Pemimpin pesta yang tidak tahu apa-apa memanggil mempelai laki-laki yang juga tidak tahu bahwa dia kehabisan anggur dan memberikan pujian kepadanya. Mereka berdua sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Maria tahu. Demikian juga Yesus tahu. Dan pelayan-pelayan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini saya mau menekankan pentingnya sebuah doa.
mengajukan permohonan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk orang lain juga. Pada saat kita berseru menggedor pintu surga, maka percayalah surga akan turun tangan menjawab permohonan kita dengan caranya sendiri. Yang bisa jadi kelihatan seperti sebuah kebetulan, namun sesungguhnya bukan kebetulan karena ada tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Doa orang benar apabila dengan sungguh didoakan besar kuasanya, kata firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa kita berdoa bukan hanya untuk menaikkan permohonan saja, tetapi yang paling penting adalah untuk berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan, dua arah, dan belajar mengenal hatinya dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita perlu belajar untuk mendengar suara Roh Kudus. Belajar taat melakukan apa yang Dia suarakan dalam hati kita. Selalu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi kalau kita lakukan bisa mempunyai dampak yang besar. Ingat apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur tadi, He delights in every detail of their lives. Tuhan senang dengan setiap hal-hal yang detail dalam kehidupan kita. Dan saya akan menutup dengan membacakan Mazmur 139 ayat yang pertama sampai 12 untuk kalian semua. Dikatakan seperti ini, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menurut tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan aku, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. IFJF Bandung, kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas, sehingga tidak ada yang kebetulan buat Dia dan juga tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi hari ini kalau kalian mendengar suaranya, ini bukanlah suatu kebetulan. Karena Tuhan peduli dan Tuhan ingin berurusan dengan setiap hal kecil yang ada dalam kehidupan kalian. Kalau kalian mengundang Dia dalam keseharian kalian. Temukan Dia, andalkan Dia dalam keseharian kalian, maka kalian akan menemukan banyak hal yang orang lain mungkin katakan suatu kebetulan. Karena mereka tidak tahu, tetapi kalian tahu siapa yang bekerja di balik layar. Bagi Dialah semua kemuliaan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Saya percaya kita semua diberkati sekali lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Dan saya tahu kita semua akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Supaya kita semua betul-betul bisa bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Saya mengundang untuk kita semua yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan informasi, membutuhkan doa. Kami, hamba Tuhan, akan ada dalam Zoom Connect Lounge yang akan dipersiapkan di jam-jam ini. Dan saya minta saudara bisa akses lewat link tree yang ada di Instagram ataupun lewat link yang tertulis di YouTube chat saudara, supaya saudara bisa masuk ke situ, kita bisa ketemu di sana, dan saya akan senang sekali untuk berdoa bagi saudara semua. Oke, see you guys next week. Happy Sunday. God bless you all.